Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita di kesempatan ini, masih menjelaskan tentang ma'iyatullah ma'a khalqihi, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Dan kita sampai pada bagian yang ketiga dari macam-macam kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya. Wa hadzal qismu tsalitsu min aqsamil ma'iyyah. Dan ini adalah bagian yang ketiga dari bagian al-ma'iyyah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Taratan yudhafu ilal makhluqi bil wasfi, kadangkala diidofahkan, disandarkan kepada makhluk. Kebersamaan Allah itu terkadang disandarkan kepada makhluk secara umum. Wa taratan yudhafu ilal makhluqi bil aini, dan terkadang kebersamaan Allah itu disandarkan kepada makhluk secara khusus. Contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Di sini di dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 128, bahwasanya Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Hadza mudhafun ilal makhluk, ini menunjukkan kebersamaan Allah itu disandarkan kepada makhluk secara umum. Fa ayyu insanin, manusia mana saja, yakunu kadzalik, yang mereka itu bertakwa dan berbuat baik, maka fallahu ma'ahu, Allah bersamanya. Allah bersamanya, bersama orang yang bertakwa dan berbuat baik. Contoh yang kedua, yakni wataratan yakunu mudhafan ilal makhluqi bi'ainis syakhsi, bi'ainis syakhsi. Terkadang kebersamaan Allah bersama makhluk itu disandarkan kepada makhluk secara perorang, secara pribadinya. Seperti firman Allah Ta'ala, mithlu qawlihi Ta'ala, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghar idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surat At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu, jika kamu tidak menolongnya, maksudnya tidak menolong seseorang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah menolongnya. Allah menolongnya. Idh akhrajahu, ketika mengeluarkan dia, mengeluarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina kafaru, yakni orang-orang kafir, ya,
Tsaniyasnaini, yang kedua dari dua orang, maksudnya adalah Rasulullah dan Abu Bakar. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya, kepada sahabatnya, yakni Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, Allah bersama kami. Hadza mudhafun ila syakhsi bi'ainihi, hal ini kebersamaan Allah disandarkan kepada seseorang, ya, secara pribadinya. Kemudian pensarah menjelaskan, hadhihi ma'iyyatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebuah bentuk kebersamaan untuk Rasul, kebersamaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dan bentuk kebersamaan bersama Abu Bakar yang semoga Allah meridhoinya, wa huma fil ghar, sedangkan keduanya ketika itu berada di dalam gua. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika itu bersembunyi di dalam gua, ya. Lamma qala Abu Bakrin li Rasul, ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasul, ketika berada di dalam gua, Abu Bakar berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau nadhara ahaduhum, seandainya salah satu dari mereka itu melihat ila qadamaihi, ke arah kedua telapak kakinya, ya, kaki mereka gitu. Jika salah seorang dari mereka itu melihat ke arah telapak kakinya, la abasarona, tentu mereka akan melihat kita. Jadi ketika Nabi bersembunyi di gua, di dalam gua, para pengejar yang hendak membunuh Nabi itu berada di atas mulut gua. Seandainya mereka salah satunya melihat kaki mereka saja, mereka melihat kita, melihat Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ini ya kisahnya begitu. Kemudian li'anna Quraisyan, karena orang Quraisy, kanat tatlubur Rasul sallallahu alaihi wasallam bikulli jiddin, waktu itu mencari Rasul dengan seluruh kesungguhannya, ingin mendapatkan Rasul Nabi dan membawanya kepada pimpinan kafir Quraisy untuk mendapatkan hadiah, ya, yang sehingga mamin jabalin, tidak satupun gunung, ya, illa su'adat alaih, kecuali orang-orang Quraisy yang mencari mengejar Nabi itu menaikinya, naik ke gunung, barangkali di sana ada atau menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min wadin, dan tidak satupun mereka melewati sebuah lembah, wadi, illa habitat fi, kecuali orang-orang Quraisy yang mencari Nabi tersebut, mereka turun, ya, di lembah tersebut. Untuk apa? Mencari Nabi, ya, mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min fulatin illa buhisat, dan tidak satupun mereka melewati dataran kecuali memburunya, diburu.
ya, wa ja'alat liman ya'ti bir rasul wa ju'ilat liman ya'ti bir rasul, dan orang Quraisy itu menjadikan barang siapa orangnya yang mendatangkan Rasul, wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar, ya, maka mereka akan mendapatkan mi'ata ba'ir, mendapatkan 200 ekor unta. Hadiahnya 200 ekor unta. Luar biasa ya, bukan kambing lagi. Ya, siapa yang bisa membunuh atau membawa hidup atau mati Nabi Muhammad, atau mereka bicaranya Muhammad dan Abu Bakar, maka akan mendapatkan hadiah 200 ekor unta. Ya, 200 ekor unta. 100 ekor untuk Nabi dan 100 ekor untuk Abu Bakar. Bagaimana mereka tidak ngiler? Ya, al-guju kafir Quraisy ingin mendapatkan hadiah 200 ekor unta. 200 ekor unta kalau dimasukkan di masjid ini muat tidak kira-kira? Kayaknya tidak muat ya. Iya, 200 ekor unta. Banyak ya. Demikian ya. Yang sehingga wanaqaban nas, manusia saat itu bersungguh-sungguh, wahum yatlubunahuma, mereka mencari keduanya, mencari Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinallaha ma'ahuma, akan tetapi Allah bersama keduanya. Ya. Tadi dalam ayat pertama itu yang kita bawakan, faqad nasarahullah, jika illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya maka sungguh Allah menolongnya. Allah menolongnya. Ya. Maka ketika itu, ya, ketika mereka mencarinya dengan sungguh-sungguh, Allah bersama mereka berdua. Hatta waqafu 'alal ghar, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang mencari Rasul dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, mereka sampai dan berdiri di atas gua, tempat di mana Rasul dan Abu Bakar ada di situ. Ya, yaqulu Abu Bakar, sebagai manusia wajar, ana rasa wedi, ya, ada rasa takut, ya, dan ini takut yang alami, ya, yang setiap manusia itu ada takut yang seperti ini, namanya takut naluri, ya, apa, insting, ya, apa namanya itu, ya, takut gitu, ada rasa sebagai manusia dia takut. Makanya kata Abu Bakar kepada Nabi, launadzara ahaduhum ila qadamaihi, wahai Rasul, kalau saja salah satu dari mereka itu melihat kepada atau ke kedua telapak kakinya, ya, la abasarona, tentu mereka melihat kita. Fayaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul dengan keyakinannya yang kuat menguatkan, mengokohkan, meneguhkan, ya, keadaan Abu Bakar yang demikian, kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana, wahai Abu Bakar, kamu jangan sedih, kamu jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Ya, fama dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma, maka tentu, ya, bagaimana dengan orang yang, yakni dua orang tersebut, bagaimana dengan dugaan kita, pikiran kita, ya, dengan dua orang tadi, sedangkan Allah yang ketiganya, Allah yang ketiganya, ya. Maka wallahi, demi Allah, dhananna, kami, kita menduga, menyangka dengan kuat,
an la yaghlubahuma, tidak satupun orang yang bisa mengalahkannya, mengalahkan dua orang tadi. Ya, ahadun, tidak seorang pun akan dapat mendapatkannya. Dengan sebab apa? Allah yang ketiganya. Wa alla yaqdira alaihima ahadun, dan bahwasanya tidak satupun salah seorang dari mereka mampu untuk apa? Menguasai mereka. Nabi kita Muhammad dan Abu Bakar. Wa fa'ala hadzal ladzi hasala, dan apa yang dilakukan keduanya terjadi. Maksudnya mereka selamat, ya. Mereka tidak terjadi apa-apa. Ma ra'auhuma, mereka tidak bisa melihat Nabi dan sahabatnya Abu Bakar. Ma'a adamil mani, padahal di gua tersebut tidak ada penghalangnya. Guanya itu sebagaimana berita ada sarang laba-laba atau ada burung, itu enggak ada. Itu tidak ada. Ya, sama sekali. Buktinya Abu Bakar berkata, seandainya mereka salah satu orang saja melihat ke kakinya, melihat diri mereka berdua, berarti tidak ada yang menghalang-halangi. Ya. Ma ra'auhuma ma'adamil mani, maka na'asya kama yaqul, tidak ada penghalang sebagaimana yang mereka katakan. Wala hamamah, tidak ada burung merpati. Waqa'at 'alal ghar, yang bersarang di atas gua, tidak ada. Wala syajarah, dan tidak ada pohon, satu pohon pun nabatat 'ala famil ghar, yang tumbuh menutupi mulut gua, tidak ada. Ya. Makana illa inayatullah azza wajal, tidak ada sesuatu pun kecuali itu adalah inayah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annallaha ma'ahuma, karena sesungguhnya Allah bersama mereka berdua. Allah bersama Abu Bakar, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Ini, ya, ini namanya kebersamaan Allah secara khusus bersama orang yang khusus, yakni Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Kemudian wa kama fi qouli subhanah, dan ini sama sebagaimana firman Allah kepada li Musa wa Harun, kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Ini katanya sebagaimana pernah Allah berfirman berkata kepada Nabi Musa dan kepada Harun, lamma amarallahu Musa wa arsalahu ila fir'auna huwa wa Harun, ketika Allah menyuruh Nabi Musa, ya, dan Allah mengutusnya ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa Harun, huwa wa Harun, Musa dan Harun. Jadi Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi siapa? Fir'aun. Untuk mendatangi Fir'aun. Ya. Kemudian qala, keduanya berkata, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini surat Toha ayat 45 sampai 46. Berkata Nabi Musa dan Nabi Harun, qala, berkata keduanya, Rabbana, duhai Rabb kami, ya, innana, sesungguhnya kami, nakhafu, takut. Nah, takut yang seperti ini boleh, ya, bukan syirik. Ya, inna nakhafu ayyafruta alaina, berbuat sewenang-wenang kepada kami. Fir'aun berbuat sewenang-wenang, atau berbuat melampaui batas.
ya kepada kami, sehingga takut. Wajar kalau kita menghadapi musuhnya sangat kuat, kita punya rasa takut, ya. Sehingga keduanya tapi meminta kepada Allah, Rabbana, duhai Rabb kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut, ya. Dia Fir'aun tentunya melalui bala tentaranya berbuat sewenang-wenang kepada kami atau melampaui batas. Qala la takhafa, lalu Allah menjawab, la takhafa, jangan kalian berdua takut, jangan kalian, ya, wahai Musa, wahai Harun, kata Allah, takut, jangan takut. Innani, sesungguhnya aku Allah, ma'akuma, bersama kalian berdua. Asma'u, aku mendengar, wa aro, dan aku melihat. Allah mendengar segala yang terjadi antara Musa, Harun, dan Fir'aun. Juga Allah melihatnya, ya. Maka, ya, Allahu Akbar. Di sini ada kalimat innani, ada ayat innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku Allah bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Idza kana Allahu ma'ahuma, manakala Allah bersama keduanya, hal yumkin an yadurrahuma Fir'aun wa junuduhu, apakah mungkin bisa terjadi Fir'aun dan bala tentaranya mencelakakan Musa dan Harun? Mungkin tidak. Kalau Allah bersama Musa dan Harun, mungkin tidak Fir'aun mencelakakan keduanya? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Seperti tadi Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, padahal musuh yang akan membunuh mereka berdua sudah di hadapan, sudah di atas dirinya, sudah berada di mulut gua, yang sampai-sampai kata Abu Bakar, seandainya salah seorang dari mereka melihat kedua kakinya, pasti mereka melihat kita. Kemudian Nabi meneguhkan, la tahzan, kamu jangan takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami. Demikian pula ketika keduanya, Musa dan Harun, berdoa kepada Allah bahwa mereka pun takut atas kezaliman, kejahatan, kelaliman Fir'aun, maka Allah meneguhkan keduanya dengan ucapan, dengan firman-Nya, la takhafa, jangan kalian takut wahai Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya kami, sesungguhnya aku Allah bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Maka ketika Allah bersama orang-orang yang Allah jaga, yang Allah tolong, tentu tidak satupun makhluk, bahkan Fir'aun tidak akan bisa, bahkan bala tentaranya yang banyak dan kuat tidak akan mampu untuk mencelakakan Musa dan Harun. La yumkin, tidak akan mungkin. Maka di sini hadhihi ma'iyatun khassah, ini menunjukkan kebersamaan Allah secara khusus, muqayyadah, terikat, tertentu bil ain, dengan seseorang. Siapa orangnya? Musa dan Harun. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara, sampai dengan akhirnya. Al-muhim, yang penting bagi kita, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita, an nu'mina bi anallaha ma'al khalqi, wajib bagi kita beriman, percaya dengan kuat bahwasanya Allah itu bersama makhluk, Allah itu bersama makhluk. Lakinnahu fawqa arsyihi, akan tetapi Allah di atas arsy-Nya. Allah bersama makhluk, ya, apanya? Pendengarannya, penglihatannya, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat.
bersama kalian. Kemudian intan surullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah menolong kalian. Pertolongannya ya, ketika Nabi dan Abu Bakar berada di gua ya, maka ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita mengimani Allah itu bersama makhluk, lakinnahu fawqa arsyihi, akan tetapi Allah di atas arsy-Nya, wala yusammihi ahadun, dan tidak sama dengan seorang pun, tidak sama dengan seseorang pun dari makhluknya, fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya ya, sifat Allah bersama makhluk dengan bersamanya kita bersama makhluk berbeda ya. Allah ma'ana, Allah bersama kita, itu berbeda dengan makhluk bersama makhluk. Wala yudanihi, dan tidak ada yang serupa ahadun, seorang pun, fi sifatihi, dalam sifatnya. Wala yumkin, dan tidak akan mungkin ada, dan tidak mungkin dapat atau ada, ala dhuhnika, pada pikiranmu, atau au ala ghairika, atau pada pikiran orang lain. Kaifa yakunullahu ma'ana wa was-sama, bagaimana mungkin Allah itu bersama kita tapi dia juga di atas langit. Nah, maka ini perlu dijawab. Perlu dijawab. Allah bersama kita, tapi Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Bagaimana mungkin? Ya, maka jangan ada pikiran kita seperti itu, atau pikiran orang-orang di luar kita, jangan sampai seperti itu. Naqul, jawaban Syekh di dalam mensyarah ini, Allahu azza wa jalla la yuqasi bi khalqihi, Allah azza wa jalla itu tidak bisa diukur dengan makhluknya, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ma'anal uluwa wal ma'iyah ya, kalaupun di mana Allah itu tinggi, antara Allah itu tinggi dengan bersama makhluknya. Allah berada di atas ketinggian dan bersama makhluknya, itu la munafah, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Bukan berarti kalau Allahnya bersama kita, arsy-nya kosong. Ya, kalau Allahnya berada di atas arsy, berarti bersama kitanya kosong. Ini mengukurnya dengan menyamakan dengan makhluk. Seperti kita meninggalkan tempat ini berarti kosong. Ya, itu namanya akidahnya diukur dengan akal, padahal Allah tidak sama dengan makhluknya. Nah ini, jadi tidak bertentangan. Hatta fil makhluk, sampai pun pada makhluk. Falau sa'alana sa'il, seandainya ada orang yang bertanya kepada kita, seorang penanya, aina maudi'il qamar, di mana tempatnya rembulan, di mana letak tempatnya rembulan, bulan, di mana letak atau tempatnya bulan? Tentu kita jawab secara umum, bulan di langit, bintang di langit. Ya, kama qala Allah, sebagaimana firman Allah, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah dialah telah menjadikan rembulan ya, fihinna, padanya ada cahaya. Wa idza qala, apabila ada orang berkata, aina maudi'un najm, di mana bintang itu terletak, atau letaknya bintang itu di mana? Qulna, maka kata Syekh, kita jawab fis sama, di atas langit. Wal lughatul arabiyyah, dan bahasa Arab itu yaqulul mutakallimun, ucapan orang yang berucap padanya. Ada orang berucap tentang
misalnya mazilna nasirul wal qamaru ma'ana. Perhatikan ya, kita sudah biasa ada ucapan orang yang berucap, kita telah mendengar bahwasanya ada orang berucap mazilna nasiru, senantiasa kita ini dalam perjalanan, kita berjalan, wal qamaru ma'ana, sedangkan rembulan bersama kami. Maksudnya apa? Kita kalau dalam perjalanan malam hari, jangankan jalan kaki, naik mobil sekalipun yang cepat atau motor ya, kita menuju arah utara, maka rembulan bersama kita tidak ketika kita menengok ke atas, ngintil, padahal bulannya mangkat li, mengikuti kita tidak? Tidak mengikuti. Buktinya kalau kita balik lagi, masa rembulannya balik lagi? Ya, senantiasa kita berjalan bersama rembulan, padahal rembulannya jauh tidak bersama kita, tapi kita berjalan ya, kita senantiasa berjalan sedangkan bulan bersama kita. Maksudnya kemana kita mengarah, rembulan ngikut. Kita pulang dari Indramayu, ngikut lagi bulannya. Itu karena saking besar dan tingginya, padahal bulan tidak mesti bersama kita. Di mana kita berada, itu baru makhluknya. Ya. Wa mazilna nasiru wan najma'ana. Demikian pula senantiasa kita ini berjalan, mengadakan perjalanan ya, kemudian bintang mengikuti kita, bersama kita. Ya, saya ingat waktu kecil sering memperhatikan kalau naik becak, melihat rembulan, ngintil rembulannya. Ya, mengikuti kita, bersama kita. Padahal ma'annal qamar fis sama. Padahal rembulan itu di langit. Wan najma fis sama, dan bintang juga di langit. Lakin huwa ma'ana, akan tetapi dia bersama kita. Ya, li'annahu ma ghaba, karena dia tidak hilang dari kita. Fallahu ma'ana, maka Allah bersama kita. Wa huwa ala arsyihi, sedangkan dia di atas arsy-Nya. Subhanah, maha suci Allah, fauqa jami'il khalqi, di atas seluruh makhluknya. Mungkin paham beli maksudnya? Paham tidak maksudnya? Kan dalam ayat itu Allah berfirman bahwa dirinya di atas arsy, di atas langit. Kemudian dalam ayat-ayat Allah bersama kita seperti tadi. Ya. Nah, maka kita mengimani semuanya. Ada orang mengimani Allah di bumi bersama kita, tapi menolak ayat-ayat yang menjelaskan, menerangkan bahwa dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy, di atas langit, ditolak. Tapi kita tidak begitu. Mendudukkan suatu ayat ya sesuai dengan porsinya, ya sesuai dengan keadaannya. Seperti tadi, kebersamaan Allah itu tadi ada kalanya secara umum, bahkan ada kalanya bentuk ancaman, bahkan ada kalanya secara khusus ya, bentuk pertolongan seperti tadi ya. Dan di sini diberikan permisalan ya, di antara makhluk pun ya, sekalipun dia tidak bersama kita secara tempatnya, secara letaknya di langit, akan tetapi dia bersama kita. Ya, dia bersama kita. Sehingga tidak ada ayat yang ditolak ya, tapi kita mengimaninya ya dengan sesungguh-sungguhnya, menempatkan ayat-ayat tentang
Allah Subhanahu wa taala, ya sesuai dengan pemahaman para ulama kita, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah masih ada tentang lanjutan dari kebersamaan Allah bersama makhluknya, ya, dalam bahasan yang akan datang. Ya, cukupkan sampai sekian. Jadi kembali bahwasanya kebersamaan Allah bersama makhluknya bukan berarti Allah menempat bersama makhluk tersebut, di mana makhluk itu menempat dan di situ Allah pun menempat. Tidak demikian. Allah di atas langit, Allah di atas seluruh makhluknya, Allah di atas arsy, tapi Allah dekat dengan kita, yakni ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan pertolongannya bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian yang bisa disampaikan, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.